Ernest Prakasa diserang kadal usai kritik pelaksanaan Formula E, khas kadal bawa-bawa sara lagi, kurang ajar benar. Beliau membuat janji yang tidak-tidak gitu loh. Suatu hal yang sangat impossible, tapi enak didengar gitu. Apa yang membuat Mandalika ini layak disebut masterpiece-nya Jokowi? Apa? Sehingga dianggap lebih keren dari sirkuit Formula E yang liputannya ada di media setiap hari. Karena memang sebenarnya panitia ini tidak profesional. Apa indikator ketidakprofesionalnya? Tidak terlihat sponsor-sponsor yang memang misalnya mau memberikan kontribusi untuk terlaksananya kegiatan ini dengan baik. Nah, oleh karena itu saya pikir ini masih ada waktu yang sempit ini. Komika Ernest Prakasa kembali menjadi sorotan netizen setelah menuliskan penilaiannya terhadap ajang balap Formula E yang digelar Jakarta 4 Juni 2022. Ernest juga membandingkan Formula E dengan MotoGP. Terlihat dari laman FIFA dari akun Twitter Ernest Prakasa 6 Juni 2022, cuitan ejekan Ernest ke Formula E sudah dihapus, tapi banyak netizen yang mendokumentasikan cuitan tersebut. Ernest berkata pada cuitannya itu, "Wajarlah brand gak mau keluar duit. Jangan samain nama MotoGP yang memang event bergengsi. Formula E siapa yang ngikutin coba selain panitia?" Cuit Ernest Prakasa yang diakhiri dengan emotikon muntah. Tapi sayang, karena mungkin kebanyakan diserang kadal, akhirnya Ernest menghapus cuitan mengomentari Formula E tersebut. Ernest mengaku diserbu, dan dia mengait-ngaitkan dengan calon bakal presiden. Ernest bahkan berpesan kepada para pendukung capres yang sudah mulai bergerak. Ernest meminta maaf kalau cuitannya mengganggu kenyamanan. Ernest bahkan menyindir para pendukung Anies untuk tetap terus semangat kerjanya dalam merekrut pasukan yang banyak supaya bisa menyerap tenaga kerja. Cuitan Ernest tersebut secara tidak langsung memberikan pesan sekaligus sindiran kepada para kadal gurun yang mendukung Anies. Akhirnya ada yang speak up juga perkara kelicikan barisan pendukung gak benar. Dan serangan yang dilakukan pada Ernest ini seolah mengingatkan kita pada pola yang mereka, para kadal gurun itu perbuat pada mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Karena Ahok sebagai minoritas yang melakukan kebenaran dan tulus membantu rakyat kecil masih saja dihujat dan dikucilkan seperti orang yang sangat bersalah di hadapan Tuhan. Politik identitas yang ditunjukkan oleh para pendukung Anies semakin hari semakin kuat mendekati 2024. Siapa saja yang tak setuju dengan cara kerja Anies, maka akan diserang dengan cara membabi buta. Ada beberapa kadal yang komentarnya sangat-sangat khas kadal yang bawa-bawa sara. Seperti contohnya dari @ishaknedan, mungkin otaknya ikutan sipit kali ya. Kemudian dari @tingtong16, ini si Aras gebleknya nyata, udah blunder ngelesnya kemana-mana. Ini bukan soal copras-capres, tapi titik fokus masalahnya tentang Formula E yang gak bergengsi. Makanya banyak-banyak baca berita, baca buku. Kata si kadal dengan sok tingginya. Padahal apa yang dicuitkan Ernest bisa jadi juga adalah bentuk kekecewaannya kepada para penyelenggara Formula E, yang mana memang ada masalah dan polemik sekaligus kepentingan dalam gelaran Formula E tersebut. Jelas aroma politiknya begitu kental, potensi ruginya juga sangat besar, bahkan bisa dikatakan 100% rugi. Lagian juga bener loh, emang ada yang kenal dengan para pebalap Formula E. Kenal pun karena beberapa dari mereka adalah bekas pebalap F1. Perkara sponsor juga mendadak. Hadah, kalau semua dipaksa benar sama kadal, lalu apa hak mereka melarang Ernest mengkritik gelaran tersebut? Jika dibandingkan dengan MotoGP memang jauh kok. Sirkuit Mandalika MotoGP juga dinilai oleh FIA, yang anggota penilaiannya sama dengan yang dinilai soal Ancol. Sirkuit MotoGP Mandalika mendapatkan nilai 1. Nilai 1 artinya sirkuit itu bisa digunakan untuk semua jenis perhelatan. Artinya Formula One pun bisa kok dilaksanakan di sirkuit Mandalika. Padahal Mandalika itu di NTB, sedangkan Ancol itu di Jakarta. Masa yang ada di NTB bisa lebih bagus jauh dibandingkan dengan Jakarta? Karena itu tadi, panitianya luar biasa. Gak asal jadi kayak Formula E. Perbandingan yang begitu timpang ini membuat kita sama-sama terbuka matanya bahwa Anies ini hanya orang yang bisa menghasilkan kinerja buruk. Sirkuit Formula E kalau saya nilai adalah sirkuit kelas sampah, sedangkan Mandalika adalah sirkuit yang luar biasa bergengsi dan berfungsi. Bahkan keuntungan MotoGP melebihi prediksi, gak tanggung-tanggung keuntungannya mencapai 6 kali lipat dari target. Bandingkan dengan gelaran Formula E, gak ada keuntungan sama sekali, yang ada hanya banyaknya keluhan dari para pihak. Ya udahlah, gak usah banyak bicit. Setelah event kan ada tuh yang namanya laporan pertanggungjawaban. Ditunggu saja LPJ dari panitia. Rugikah? Atau seperti kata kadal, untungnya luar
luar biasa? Waduh, akhirnya kita tahu kalau segala kebijakan tak bisa dibuat dengan pemikiran dangkal, apalagi totalitas rendah saat meninjau proyek di lapangan. Anies harus mau mengakui kalau kinerja Jokowi jauh di atas dirinya, termasuk para pendukung fanatiknya yang kena tipu pencitraan palsu. Memang mendukung dunia pulih dari masalah perubahan iklim diperlukan, tapi bukan dengan cara menggelar balapan Formula E. Bagaimana menurut Anda?